This call is now being recorded. Ya, oke, nanti begini ya. Karena kamu mau kirim, saya kan berapa satu abangnya apa? Pasti nama nanti saya ya, makanya kan tadi saya tanya. Halo Mbak Dani. Iya Pak. Mana ini? Langsung atau gimana? Iya langsung bisa dimulai. Nanti pesertanya sekitar 90-an Pak sampai 100. Oke. Oke, langsung dimulai aja ya Pak ya. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas dan Mbak semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan isi prakuliah ya. Ini sudah prakuliah yang keberapa ini? Suara saya jelas nggak nih? 14, Pak. Oh, 14. Ya, Oke, suara saya jelas nggak ini? jelas, Pak. Atau yang monitor? Oke, izin ini ya, saya slideshow. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Hmm? Oke, pada kesempatan kali ini saya Susanto akan menyampaikan terkait dengan cyber ethic dan cyber crime. Nanti kalau ada yang nggak jelas suaranya tolong disampaikan ya, karena saya nggak bisa mantau ini, nggak bisa mantau ketika suaranya nggak terdengar. Oke ya, halo. Oke Pak, oke. Oke ya, oke. Nah, langsung aja sebelum sana mungkin perkenalan dulu untuk Mas dan Mbak semua yang ikut prakuliah mahasiswa UGB tahun 2000, angkatan 2020 ya. Sebelumnya nama saya Rudi Santo. Kemudian saya aslinya dari Wonogiri. Kemudian S1 S2-nya di UNS. Kemudian sekarang lagi lanjut S3 di Malaysia. Kemudian saya dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta dan kaprodi di D3 Teknik Komputer. Itu kurang lebih dari saya. Nanti ini kontak, kalian bisa WA di nomor tersebut ya, 0856472961, atau ini juga bisa email, bisa baca-baca tulisan saya di blog, bisa follow Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya untuk lebih dekatnya. Saya kira itu untuk perkenalan. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ya? Lanjut ya? Suara masih jelas? Masih. Oke. Oke, kita ke cyber ethic. Apa sih cyber ethic? Ada yang tahu? Halo? Belum tahu, Pak. Etika di internet Pak. Oh, etika di internet. Oke ya, berarti
berapa sudah paham terkait dengan etik itu, etika cyber itu kaitannya dengan jaringan atau internet. Ketika bicara dari sana, saya mulai dulu dari internet, bahwa internet itu menciptakan perubahan. Saya kira clear ya. Perubahan apa aja kira-kira yang diciptakan internet menurut kalian? Kalian tahu? Di bidang komunikasi, perdagangan, dan lain-lain. Komunikasi, perdagangan, dan lain-lain. Saya kira hampir semua bidang sekarang sudah apa? Sudah terwarnai oleh internet ya. Kita lihat pasar. Saya kira semua orang sekarang sudah banyak dari kita yang mungkin jarang, atau mungkin malah nggak pernah ke pasar tradisional. Mungkin kita belanja ya via apa sekarang? Kalau cowok mungkin Balapak atau Tokopedia, kalau cewek mungkin Shopee atau marketplace yang lain. Saya kira itu nggak akan terjadi ketika tidak ada internet. Kemudian model bisnis. Nah, ini pernah digoncengin? Pernah ya? Goncengin teman atau digoncengin abang Gojek ya? Proses ini saya kira perubahan besar yang terjadi. Bagaimana ojek yang dulunya pangkalan juga sekarang telah banyak berubah dengan adanya model bisnis seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya yang memanfaatkan internet dalam proses bisnis. Nah, hal itu mungkin juga tidak akan terjadi tanpa adanya jaringan dalam hal ini adalah internet. Proses bisnis. Kemudian permainan. Dulu orang main sepak bola itu pakai kaki. Sekarang juga masih pakai kaki ya. Tapi sekarang ditambah, ya main sepak bola nggak hanya pakai kaki, tapi pakai tangan, pakai stick. Termasuk juga permainan-permainan yang lain. Kiranya sudah kayak gitu. Anak-anak kecil sekarang saya kira juga sudah mainnya nggak apa. Masa kecil kamu mainnya apa? Sudah tablet? Belum ya? Belum. Masih Belum. apa? Bettingan tahu nggak? Bettingan? Tradisional. Layang-layang. Layang-layang. Sekarang juga Layang-layang, marak ya, ya. layang-layang. Karena pandemi seru-seru. Masih main layang-layang. Dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang mungkin banyak anak-anak itu sudah kecanduan permainan online dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pandemi seperti ini, banyak belajar pun sudah ke arah sana. Perpustakaan. Selama SMA atau SMK bisa dihitung nggak berapa kali ke perpustakaan? 5 kali. 5 kali ya? Atau hanya 1 kali? Surat tugas bebas perpustakaan. Nah sekarang mencari informasi sudah nggak ke buku atau nggak ke perpustakaan. Langsung aja mungkin kebanyakan orang ketik langsung di Google ya. Mungkin sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Nah itu mungkin juga nggak akan terjadi tanpa adanya internet. Selain itu juga ada kirim surat. Belum pernah merasakan kirim surat lewat pos ya? Atau sekarang kirim paket ya? Dulu belum dulu zaman ya, kirim paket. Kirim surat, dan saya masih pakai pos. Sekarang saya sudah jarang ya.
surat-surat yang bersifat pribadi kirimnya lewat surat, dan lewat email, instant message dan lain sebagainya. Kemudian baca peran, ini sudah lupa ya, atau sudah nggak pernah. Sehingga banyak koran-koran konvensional yang berjadwal. Sekarang sudah banyak koran online, walaupun mungkin sudah bergeser juga, tidak banyak orang yang membaca ke arah sana. Kemudian peta. Ya, dulu mau ke suatu kota yang belum kita kenal itu mungkin bingung ya, nyari apa. Sekarang asal bawa gadget, ada koneksi internet, ada kuota, asal baterainya nggak habis, saya kira nggak akan hilang ya. Ketika orang sudah internet dan sebagainya. Selanjutnya mungkin ke komunikasi. Komunikasi juga berubah dengan adanya internet. Dulu pakai kentongan, mungkin ya, pakai merpati itu caranya. Sekarang mungkin ke depan caranya adalah bagaimana semua perangkat itu bisa terkoneksi. Mungkin atau semua hal itu bisa terkoneksi ke internet yang dikenal mungkin dengan istilah internet of things. Dan eranya sudah mulai ke arah sana ya, dengan industri yang dikembangkan era industri 4.0, kemudian social society 5.0 dan lain sebagainya sudah ke arah sana. Bagaimana semua hal nanti bisa terhubung dan terkoneksi dengan satu kontrol, one touch, satu sentuhan. Eranya sudah ke arah sana. Termasuk mungkin juga belajar di apa itu aplikasi yang di slide itu ya, ruang guru dan lain sebagainya yang mendominasi karena banyaknya modal dan sebagainya. Bisa berapa stasiun TV di waktu kalau kamu ngikutin artikelnya akan banyak konten di sana. Nah itu semua tentunya tidak terjadi tanpa internet, gitu ya. Dimana internet telah merubah banyak hal dalam sendi-sendi kehidupan. Dan kita semua mungkin sudah mengenal internet ya, saya kira. Oke. Cara tentang internet, tentunya kita flashback dulu ke sejarah yang kita mengenal bagaimana etika yang ada di sana. Tentunya diawali ini sudah familiar semua ya, sejarah internet, halo? Sudah, Pak. Sudah familiar ya? Dan mungkin sudah dapat materi dan lain sebagainya. Bagaimana internet itu diawali di orang-orang yang bergerak di bidang keamanan gitu, kalau nggak salah di ARPANET di Amerika. Kemudian berlanjut sampai sekarang internet, aplikasi-aplikasi yang muncul, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, sosial media dan lain sebagainya, Google dan lain sebagainya, itu hampir memonopoli data pengguna. Nah, mungkin ke sini juga setelah tahun-tahun baru ini apa kira-kira yang baru? Bahkan dari 2014, 15, 16 ada yang baru? Yang kira-kira monumental itu? Ada nggak, Mas Mbak? Belum ya? Belum tahu ya? TikTok. Belum. Oh ya TikTok. Apa lagi? Ya mungkin bisa di-shoot ya nanti apa kira-kira yang baru ke arah sana. Oke, ketika bicara tentang internet, kemudian kita akan dibawa ke bagaimana kita
mensikapinya di sana. Maka ada istilah bagaimana etika menggunakan internet. Nah, karena internet itu juga menjadi sebuah ruang yang bisa jadi nggak hanya ruang privat kita, ruang privasi kita, jadi juga sudah menjadi ruang publik. Maka bagaimana kita bersikap di sana juga ada aturannya. Atau kita bisa menempatkan diri dengan baik dalam menggunakan internet. Karena secara umum internet itu alat ya. Dan ketika dia alat digunakan untuk baik atau buruk itu berarti tergantung pada penggunanya. Maka kita sebagai pengguna harus bisa memilah bagaimana menggunakan sebuah alat itu untuk tujuan-tujuan yang baik, dan jangan sampai itu malah merugikan kita sendiri. Salah pencet. Oke, lanjut. Di dalam internet ada istilah etiket. Etiket itu etika atau netiket. Netiket berarti bagaimana etika menggunakan internet. Internet secara langsung, apalagi dikaitkan dengan sosial media dan lain sebagainya, adalah juga sebuah komunitas, di mana di sana juga ada teman, ada orang, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ini perlu aturan, walaupun mungkin tidak tertulis ya, atau acuan kita sebagai pengguna di dalam komunitas yang lebih luas itu yang dikenal dengan internet dalam menggunakannya. Yang pertama mungkin kita perlu memahami bahwa jejak digital itu kejam, atau istilah itu ya. Jejak digital itu kejam juga. Maka kita perlu berpikir, bertindak, apa yang kita sebarkan, apa yang kita tulis, dan lain sebagainya itu, pas statement yang kita keluarkan itu, akan bisa ditelusuri, akan bisa direkod, akan bisa di screenshot, akan menjadi sebuah database data yang kemudian suatu saat itu bisa dikompar dengan kondisi sekarang. Misalkan sekarang kita status A, statement A, mengunggah A. Nah, suatu saat bisa dikompar dengan statement kita yang akan datang, di masa yang akan datang, ternyata apa yang kita katakan itu enggak match. Kemudian disandingkan. Banyak ya meme yang seperti itu. Tapi mungkin di dunia yang lagi rame. Waktu pilpres, waktu apa, kayak gitu kan sering. Orang-orang itu mencari jejak digitalnya seseorang untuk dikompar dengan statementnya. Oh, dulu pernah ngomong kayak gini kok. Sekarang ngomongannya kayak gini. Nah, itu jejak digital. Maka kita sebagai warga internet juga harus mikir dulu gitu ya, nggak asal status gitu. Baik di sosial media dan lain sebagainya, di internet, upload gambar dan lain sebagainya, sehingga ke depan akan berdampak yang tidak baik terhadap, karena dalam internet ada jejak digital. Oke ya, setelah itu bisa ditanya. Kemudian jangan sebarkan kebencian. Banyak kasus ya yang kita lihat mungkin di berita, di sosial media, atau mungkin di TV dan sebagainya, ada orang yang ya bisa berurusan dengan penjara atau bui atau lain sebagainya karena kasus ini. Nah, maka kita harapannya mahasiswa dan sebagainya di Universitas kita bangsa nanti harapannya jangan sampai melakukan seperti ini. Bagaimana nanti kita bisa membawa nama baik universitas dan sebagainya di sosial media. Karena secara umum sosial media itu juga bisa digunakan atau internet itu juga digunakan sebagai brand. Baik brand kita sebagai personal, nguploadnya tentang
traveling. Oh, gunung. Oh, berarti orang itu suka traveling kan brand. Oh, berarti kalau mau ke gunung ngajak dia. Kalau ada yang ngajak dia. Jadi guide misalnya. Kalau ada yang lain. Nah, itu kan sebagai brand. Maka penting. Nah, di sisi lain kita jangan sampai meningkatkan kebencian. Karena ada satu kasus mungkin orangnya itu nggak tersinggung, tapi karena suatu hal ada orang lain yang tersinggung dan melaporkannya ke pihak berwajib. Apalagi sudah berkaitan dengan orang-orang yang punya apa ya, punya pengaruh dan lain sebagainya, maka urusannya bisa panjang. Maka penting dari kita sebelum ketika menerima informasi dan lain sebagainya, gambar, meme, video dan lain sebagainya, maka apalagi yang berkaitan dengan ujaran kebencian, dan lebih baik kita filter di nggak langsung kita share biar pengguna yang baik. Oke ya, masih jelas suara saya? Halo? Masih ya? Masih. Kita lanjut ya. Nah, kemudian jangan berkata kasar. Yang lagi booming lagu lati ya. Masih kan? Atau pernah lihat di YouTube? Lagu lati? Nah ya, lagi booming mungkin beberapa waktu yang lalu. Dalam pepatah Jawa juga ada istilah, mungkin itu juga diambil dari pepatah Jawa bahwa ajining diri sokolati. Ya. Apa nilai seorang itu bisa ditentukan dari apa yang dia katakan. Maka termasuk ini juga bisa berlaku di sosial media, internet dan sebagainya, bahwa sebaiknya kita menghindari kata-kata kasar di sana. Karena bisa jadi follower kita atau mungkin teman kita itu juga nggak nyaman ya ketika orang itu katakanlah misuh-misuh di internet kan ada ya kayak gitu. Mungkin saya juga ada beberapa kadang masih menjumpai teman di Facebook itu yang seperti itu. Dan juga itu bisa menunjukkan kualitas diri kita. Kalau ada masalah, kadang orang lost control ya. Ada masalah, kemudian dia curhatnya di Facebook. Kemudian curhatnya di Facebook dan media sosial lainnya, akhirnya dia menyesal, kemudian menghapus yang lebih besar lagi. Nah, itu juga perlu dipikirkan bahwa jangan sampai misalnya sesaat itu malah menimbulkan hal yang tidak baik bagi kita. Maka hindarilah kata kasar dan sebagainya di dalam penggunaan sosial media. Oke, lanjut ya. Kemudian reaksi. Nah, itu penting ya. Suatu unggahan yang kalian lakukan di sosial media, khususnya atau mungkin internet, intinya dia akan memicu reaksi. Sekarang istilah reaksi yang paling kentara adalah viral. Sering ya, video viral. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah kekuatan, misalkan anak SD jual karena ingin ini mempertahankan kehidupannya sekolah dan sebagainya, dia berjualan martabak misalkan. Nah, kemudian viral. Karena viral kemudian banyak orang yang berempati kemudian membantu. Ini kan kekuatan juga. Reaksi dari sebuah unggahan seseorang misalkan. Tapi juga ada yang dampaknya negatif dari kasus-kasus viral. Nah, untuk itu penting, tadi sudah saya sampaikan bahwa media sosial itu kurang lebih adalah sebuah brand, maka sebaiknya
Mungkin kita dulu pernah alay. Zaman kalian masih ngerasain alay nggak? Misalkan nama sosial medianya apa? Oh, semangat semangat selalu kayak gitu. Masih ada era kayak gitu nggak? Masih ya? Zaman SMP atau mungkin SD? Belum? Dan lain sebagainya mungkin masih mengalami masalah kayak gitu. Jadi harapannya sekarang sudah lebih bertambah. Karena kalau brand brandingnya bagus, kemudian orang itu bisa di sini mendatangkan penghasilan juga karena menjadi influencer dan lain sebagainya dengan banyaknya follower dan lain sebagainya. Oke ya, itu reaksi. Selain itu yang perlu kita perhatikan adalah waktu. Berapa banyak sih waktu yang kamu gunakan di internet? Sekarang banyak ya, karena memang belajarnya harus menggunakan internet. Tapi mungkin penggunaan internet itu kan juga macam-macam ya. Game, sinau, lagi nonton drakor, ya. Mungkin bikin konten YouTube, kan banyak sekarang kegiatannya ada positif dan negatifnya. Maka perlu diperhatikan manajemen waktunya biar kegiatannya itu tetap produktif. Kemudian karena sekarang eranya seperti ini, yang penting juga adalah komunikasi dengan dosen dan lain sebagainya. Nanti kedepannya juga tidak lepas dari penggunaan internet, instant message dan lain sebagainya. Maka itu juga penting ya, bagaimana nanti kita dosen dan mahasiswa itu berkomunikasi dengan baik. Ada misalkan kasus mahasiswa SMS langsung aja menyampaikan kepentingannya. Oh, saya ingin ketemu Pak, saya ingin ketemu Bu dan sebagainya. Dan saya kira itu kurang pas ya, karena bisa jadi dosennya nanti belum menyimpan nomor dan lain sebagainya. Nah, maka di sini sudah saya sampaikan slide, ya, contoh di gambar ini. Ya, ketika nanti menghubungi dosen itu sebaiknya kalian nanti juga ada prolog. Misalkan Assalamualaikum, maaf, saya Rudi Susanto, mahasiswa bimbingannya, ingin bertemu, bimbingan dan sebagainya, apakah ada waktu, atau mungkin kalau kamu sudah waktumu nggak longgar ya ditembak aja, apakah jam 8 bisa menemui, itu strategi aja ya, biar fix waktunya. Kalau biasanya nanti ngasih waktu lebar kan kamu juga repot. Itu strategi komunikasi yang juga penting dan bagi dosen juga nyaman. Selain itu juga waktu. Sebaiknya komunikasi itu juga di jam-jam kerja. Misalkan jam 8 sampai jam 4. Kalau misalkan besok mau ketemu, janjinya bisa hari ini. Atau kamu WA-nya bisa hari ini. Terlepas nanti dosennya membahasnya. Balasnya malam juga masalah. Tapi kamu balas malam lagi nggak masalah. Tapi sebaiknya komunikasi itu di jam kerja itu untuk semua ya, bukan hanya nanti ke dosen. Di pasca kampus atau di masyarakat ketika kalian berkolaborasi di organisasi masyarakat dan sebagainya, sebaiknya kondisi ini digunakan. Oke, sampai sini suaranya masih jelas? Halo? Masih. Oke ya. Oke, saya lanjut. Oke, kita ke komputer etik. Etika di dalam sebuah komputer itu adalah tuntunan moral ya, saat menggunakan komputer maupun sistem informasi. Ada banyak sekali hal di sana, tapi pada kesempatan ini mungkin kita melakukan diskusi tentang bagaimana akurasi dari sebuah informasi, kemudian intellectual property right atau HQ, green computing, dan information privasi atau privasi informasi kita. Itu yang mungkin akan kita diskusikan pada komputer etik pada kesempatan kita kali ini. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama adalah privasi. Setiap orang tentunya
ingin mempertahankan informasi dirinya ya, cara ingin punya privasi. Nah, ini menyangkut hak kita ya. Nah, harapannya maka akun kita itu ada password, ada user, maka sebaiknya yang ngasih, yang login itu ya hanya kita. Jadi sebaiknya jangan share apa? Share punya teman dekat, kemudian saking dekatnya tuker akun ya. Itu riskan juga ya. Jadi sebaiknya dihindari. Maka privasi kita itu harus kita jaga. Kalau mau berkomunikasi dengan orang, biar privasi lewatnya DM. Misalkan ada kasus kemarin agak rame ya, jabat upload foto tertentu, dikomenin orang nagih hutang di Instagram, di wall-nya ya, atau di komennya. Oh ternyata nggak terima yang ditagih hutang itu termasuk pencemaran nama baik. Nah, itu harapannya enggak terjadi. Maka untuk privasi ya sebaiknya kita langsung ke message, DM dan lain sebagainya. Kalau nge-wall itu berarti ya yang umum-umum saja. Maksudnya orang lain baca, orang lain ini masih nggak masalah. Misalkan pas ulang tahun, Facebook kan sering kita lupa ya. Tapi Facebook mungkin nyiapin, oh kamu ulang tahun, atau dia ulang tahun. Nah, kita bisa ngasih ucapan di wall dan sebagainya. Sebagainya itu saya kira nggak masalah. Nggak menyangkut privasi seorang. Dan masih terkait banyak hal terkait dengan privasi. Nah, kemudian privasi ini bukan hanya terkait itu, hanya terkait sosial media ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga data pribadi kita? Itu menjadi sebuah hal yang penting ya. Karena di era sekarang ini hanya penggunaan kadang akun kita itu orang bikin serupa dengan akun kita. Yang serupa dengan akun kita itu kemudian nge-add orang lain untuk lakukan tindakan kejahatan, misalnya transfer pulsa lah, pinjam uang lah, dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk menjaga data pribadi kita. Di era sekarang mungkin kita juga sudah sangat istilahnya susah juga ya menjaga data pribadi, apalagi dikaitkan dengan histori. Kamu nyari apa sih di internet? Oh, kamu di Facebook searching apa saja sih? Di Instagram searching apa saja sih? Nah, web itu bisa ngambil data kita dalam bentuk job. Nah, kemudian data kita itu juga bisa digunakan untuk misalkan target advertising. Atau kita jadikan target pemasaran. Karena kan kamu searching misalkan searching kampus, misalkan mau kuliah di mana searching, kemudian muncul iklan-iklan kampus ternyata iklan. Itu salah satu bagian dari hal ini. Nah, ketika ini salah satu cara kerja teks tadi, bagaimana ketika kamu membuka sebuah web, ngetik, kemudian mencari, melakukan suatu hal di sana. Nah, internet itu menyimpan atau website itu menyimpan data-datamu tadi. Nah, data-datamu tadi nanti bisa diolah. Makanya pengolahan kita itu ya bisa secara umum kita jadikan sebagai target kita atau bisa manfaatkan yang lain. Nah, mungkin itu yang dikenal dengan profil elektronik. Oh, sebenarnya Google
atau Facebook atau YouTube dan lain sebagainya itu punya profil kita. Searchingnya apa sih? Misalkan apa sih akun kamu itu seringnya apain aja sih? Sehingga dari sana salah satu manfaatnya kemudian iklan di dalam sosial media atau di Google kan tidak ada iklan sekarang itu pas dengan apa yang kita cari. Itu bukan kebetulan ya, kalian mau menggunakan teknologi tadi, memining dan mengambil pengetahuan dari data-data pencarian kita. Dari pengetahuan itu kemudian jadikan, misalkan ini contoh kasih saya aja ya, saya pernah searching gimana sih belajar bahasa Inggris. Pas saya dengerin lagu Jawa, yang Jawa ini, searchingnya aja lagu Jawa. Tapi yang ditonton itu bukan, muncul iklan terkait bagaimana kursus bahasa Inggris. Nah, mungkin kamu juga mengalami tapi dalam bentuk lain karena apa? Setiap orang akan punya unik sesuai dengan profilnya. Oke, sampai sini masih jelas suaranya? Masih. Oke, lanjut ya. Ini nanti sampai jam berapa? Masih, Pak. 11:30, Pak. 11:30. Oke. Tadi profil elektronik. Oke ya, sampai itu. Ini yang kedua, akurasi. Akurasi data di era sekarang itu menjadi suatu hal yang sangat penting, apalagi di sistem informasi. Kalian nanti yang jurusannya sistem informasi, bagaimana bisa menciptakan keakurasian data ini. Sekarang sudah namanya single sign-on atau integrasi data atau integrasi sistem. Nah, dengan akurasi data ini, tadi salah satunya profil elektronik orang itu tidak bisa dibuat. Dan kemudian dengan adanya data itu, ya bisa dimanfaatkan oleh yang punya. Nah, misalkan Google mungkin hanya sekedar mengiklankan yang sesuai dengan kita. Tapi kan Google ada sen juga ya, orang yang naruh iklan Google, gitu kan. Kalau kamu sudah terjun di sana kan, mau tampil, mau diiklankan itu juga bayar. Bayarnya ke siapa? Ke Google, dan Google mengiklankan. Kemana ke iklannya? Ke target market. Nah, siapa target marketnya? Target marketnya ya kita. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan requiri atau pencarian kita atau aktivitas kita di internet dan lain sebagainya. Sudah sampai sejauh itu. Nah, kemudian juga mungkin ada pernah dulu waktu zaman pilkada ya. Kami di Facebook itu di Amerika, bagaimana Trump dulu menang infonya ya, juga berdasarkan mining data di sosial media. Walaupun kasus penggunaan datanya juga dilakukan karena itu cara tidak langsung ya, Facebook itu punya rekap kita ya, punya apa ya, preferensi kita ya, kita itu suka pakai ini, suka pakai ini, itu sudah bisa kelihatan dari itu. Jadi apa yang kita like, apa yang kita cari, apa yang kita unggah dan lain sebagainya. Mungkin lebih dekat lagi nanti dikaitkan dengan hashtag dan lain sebagainya. Oke, kemudian intellectual property right. Apa ini? Apa ini Mas Mbak? Intellectual property right? Yang tahu? Halo? Ada teman saya itu datang ke ruangan sekarang. Ada yang tahu? Konten digital. Oh, konten digital. Oke. Intellectual property right itu kalau bahasa Indonesia-nya hak. Jadi, untuk melindungi hak-hak kita atau karya kita, itu sebenarnya
perlu perlindungan ke arah sana. Nah, misalkan kamu main YouTube, kemudian kamu ngambil konten dari tempat lain. Nah, ketika kamu upload ulang, mungkin kamu akan dapat copyright ya, sehingga tidak bisa kamu monet dan sebagainya. Itu ke arah sana. Jadi karya-karyamu itu sebenarnya bisa didaftarkan untuk mendapatkan property right atau intellectual property right atau HQ. Maka penting ke arah sana nanti ketika kalian punya karya-karya yang baik, karya-karya yang baru dan sebagainya, itu didaftarkan HQ. Kalau di Indonesia namanya HQ. Di bawah Kemenkumham. Nah, copyright ini nanti akan melindungi aset yang terlihat. Jadi, misalkan program komputer, kemudian lagu, kemudian karya seni, gambar, dan lain sebagainya. Maka penting jika kamu nanti sudah mau terjun ke arah bisnis ya, jadi melindungi hak asetmu itu kira-kira penting, maka perlu ke arah sana. Karena merek dan lain sebagainya kan sebenarnya juga lagi rame di track itu ya. Itu terkait juga perlu hati ke arah sana. Termasuk di dalam dunia cyber. Itu juga hati. Salah satunya juga tadi, misalkan YouTube dan lain sebagainya itu konten-kontennya ketika sudah pernah diupload orang dan sebagainya itu sudah punya hak. Nah, maka penting di digital right management ini adalah bagaimana strategi kamu mendesain biar kamu punya mencegah distribusi yang legal, baik kopi, baik movie, film, musik, dan digital konten lainnya. Jadi ketika kamu nanti jadi atau berkecimpung dalam dunia sana, kamu juga harus memikirkan ke arah sana. Walaupun mungkin kalau di YouTube sendiri sudah mungkin uploadan pertama ya, bisa ngeklaim ini dianggap sebagai pemilik pertama. Kemudian orang lain yang upload kedua sudah tidak. Tapi di Indonesia sendiri ada proses pendaftaran seperti ini, malah salah satu contoh HQ ya. Atau ada di Indonesia itu ada HQ, ada paten. Kalau HQ itu lebih sederhana, hanya hak ciptaan saja. Kalau paten nanti terkait dengan invensi atau kebaruan apa yang kita ciptakan. Itu juga penting ya, kita lindungi ya kan, biar depan tidak menimbulkan misalkan kerugian pada diri kita atau mungkin sengketa. Ini contohnya program komputer kita juga daftarkan sebagai surat pencatatan ciptaan. Dengan saya dan teman-teman, saya Pak Wiji, di Museni, dosen di Universitas Bangsa yang kemarin melakukan kegiatan pengabdian, juga menghadirkan website penjualan kita. Walaupun ini lebih sederhana ya, dibandingkan paten dan sebagainya. Syarat-syaratnya lebih sedikit, kalau paten lebih banyak. Ya. Isu yang selanjutnya adalah green computing. Nah, bagaimana sebenarnya isunya adalah pemanasan global. Dari situ etika kita dalam dengan komputer adalah yang menggunakan komputer itu sewajarnya. Bagaimana mengurangi polusi dan mengurangi listrik dalam menggunakan komputer. Mungkin kalian pernah lihat film Sexy Killer ya, menceritakan bagaimana listrik yang kita nikmati itu proses panjangnya kayak gitu. Bagaimana mendapatkan energi listrik yang kita mungkin nggak pakai AC di ruangan, kemudian komputer nyala, listrik ada, wifi oke, dan sebagainya. Itu proses energinya seperti itu yang ditimbulkan. Maka
green computing menjadi sesuatu yang penting, di mana kita bisa mengurangi penggunaan listrik dan limbah yang ditimbulkan dari penggunaan. Termasuk hal ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah misalkan menggunakan monitor LCD, paperless, dan lain sebagainya. Nanti bisa kami lihat sendiri. Oke, itu saya kira terkait dengan cyber etik ya. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Saya rasa masih jelas ya. Masih, Pak, masih. Masih, Pak, masih. Oke ya. Oke, nggak ada yang didiskusikan? Belum ya? Oke, saya lanjut terkait dengan cybercrime. Dengan adanya internet, ini juga akan memicu adanya kejahatan. Karena pada dasarnya mungkin kejahatan itu sudah ada sebelum adanya internet. Sehingga ada tool internet, kemudian juga kejahatan itu tumbuh mengiringi ini, mengikuti perkembangan melalui cyber, mungkin dikenal dengan istilah cybercrime. Nah, sebelum ke sana kita bicara tentang risiko keamanan komputer. Ketika kita memiliki komputer atau bekerja berkaitan dengan komputer dalam dunia digital, ya, maka tentunya ada risiko-risiko yang timbul. Bisa kehilangan atau kerusakan. Kehilangan itu mungkin sering ya. Kami nanti ketika mahasiswa, yang kemudian kalau kondisi sudah normal kemudian ngekos di sekitar kampus, itu harus waspada. Karena memang banyak kejadian, termasuk dulu waktu saya kuliah, misalkan sholat, lupa ditaruh di belakang soft, habis sholat pulang, kayak gitu. Atau mungkin di kos, dengan kejadian adik saya sendiri kemarin di kos, ditinggal sholat misalkan, lupa ngunci pintu, balik ke kosan sudah hilang. Atau mungkin kejadian-kejadian lain yang kehilangan dan kerusakan itu termasuk laptop ya, itu bisa jadi sering. Makanya sama nanti hati-hati, bisa menjaga laptopnya masing-masing. Jadi datanya nggak hilang, tapi laptopnya hilang kan tidak. Itu termasuk resiko keamanan. Nah, maka termasuk perangkat kerasnya, perangkat keras komputernya itu, bisa perangkat lunaknya, bisa datanya yang hilang, bisa informasinya, itu sudah terproses menjadi sebuah pengetahuan, informasi, kemudian kemampuan komputer untuk memproses itu yang jadi ini resiko-resiko keamanan dalam komputer. Itu yang perlu kita ketahui ya, nanti di komputer risikonya di kota yang lebih besar daripada organisasi, besar dari segi tingkat kehilangan, maka kalian bisa perlu masing-masing menjaga. Oke, kemudian ada cybercrime. Dari risiko keamanan itu kita ke cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal di online atau internet. Maka semua kegiatan yang ilegal tanpa izin, without permission, itu adalah kejahatan. Nah, bisa familiar, istilahnya itu ada hacker, misalkan orang yang masuk sebuah sistem tanpa permission,
Ya, bisa melihat-lihat aja, bisa nyari fakta yang ada, kemudian bisa merusak, bisa enggak. Mungkin bisa baik malah melaporkan. Dan juga ada yang ya lihat, hanya lihat kok, tapi merusak, bisa merubah, bisa mengambil alih, dan lain sebagainya. Bisa tatarannya hanya iseng, bisa tatarannya ekonomi, maksudnya minta imbalan. Ini ada skrip, ini orang yang mungkin nggak paham juga tentang apa yang dia bikin tentang skripnya, tapi dia nyoba-nyoba dan menimbulkan kerugian di orang lain bagi sistemnya. Kemudian mata-mata perusahaan. Ya kadang persaingan dalam usaha itu bisa menimbulkan mata-mata ya. Maksudnya, oh pengen tahu gimana alur kerjanya di sana. Oh kenapa di sana menentukan harga sekian. Oh di sana suppliernya dari siapa. Karena dalam sebuah persaingan itu butuh hal seperti itu, maka ada yang namanya mata-mata. Dan yang namanya mata-mata ya dilakukan secara ilegal. Kalau nggak ilegal berarti apa? Bukan mata-mata, tapi ya kerjasama, ini gitu, sama-sama tahu. Oke. Kemudian pegawai yang nggak punya etika. Ini kan kamu ketika sudah masuk dalam sebuah perusahaan, atau sudah kerja, atau sudah apa, kamu punya hak akses untuk mengelola informasi di dalam sebuah perusahaan itu. Kamu sudah tahu data-datanya. Oh, baik data misalkan sama-sama karyawan kantor misalkan, atau mungkin juga intinya data perusahaan kamu bisa dapat misalnya. Nah, di sana karyawannya malah menggunakan data-data itu untuk hal yang tidak baik, nah, untuk kepentingannya sendiri. Jadi itu karyawan yang enggak punya etika. Terus karyawan lain malah merugikan, bisa menjual data perusahaan lah, bisa membocorkan ke pihak lain lah, bisa merusak lah. Nah kemudian di dalam cybercrime itu juga sekarang ada cyber teroris, terorisme itu penyerangannya nggak hanya lewat fisik ya, tapi juga lewat internet. Maka dikenal dengan cyber terorisme. Oke lanjut. Nah risiko keamanan komputer itu banyak ya. Nah, tadi penyerangan internet network attack, itu penyerangan dalam internet dan jaringan, bahkan virus, bom, trojan, dan lain sebagainya. Itu juga risiko keamanan. Ada pengguna yang tanpa izin mengakses dan menggunakan sistem. Nah, kemudian ada pencurian hardware, tetapi dihilang, gitu. Nah, berarti kan juga risiko keamanan komputer. Ada pencurian software. Nah, ini atau penggunaan software secara ilegal. Kemudian juga ada pencurian informasi. Dengan softwarenya, tapi informasinya. Karena kadang informasi, bukan kadang ya, memang informasi itu penting. Nah, informasi profil elektroniknya tadi kan digunakan untuk pemasaran, kan itu data yang penting. Kemudian juga kerusakan sistem komputer sendiri. Misalkan karena listriknya nggak stabil, tegangannya naik turun, itu kan bisa merusak sistem elektronik di komputer kita. Maka bisa menyebabkan kegagalan sistem. Secara umum itu nanti akan kita diskusikan beberapa hal terkait dengan risiko di dalam keamanan komputer.
Yang pertama adalah internet dan network attack, serangan internet dan jaringan. Informasi atau data dan lain sebagainya yang kita kirim melalui jaringan itu memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan ketika dia hanya tersimpan. Ya, logikanya ketika data itu hanya tersimpan di filing-filing kabinet di kantor, yang akses kan paling orang-orang yang datang ke kantor sebagai probabilitas orang aja yang sama. Tapi ketika sudah terkirim melalui internet, maka banyak orang yang kemudian punya kemampuan dan sebagainya bisa ke arah sana untuk misalkan ngambil datanya. Nah, serangan itu network attack itu bisa karena komputer, dia akan mengaruhi kinerja komputer kita, bisa karena worm, dimana dia seperti duplikasi diri, kemudian seolah komputernya itu jadi berat gitu, karena sumber dayanya, memorinya, CPU-nya dan sebagainya seolah-olah mengerjakan program itu sehingga menghabiskan semuanya. Kemudian Trojan dan sebagainya itu beberapa hal bagian dari tadi risiko keamanan terkait dengan jaringan. Ini program chat. Oke. Gejala komputer yang kena virus saya kira sudah familiar ya. Dimana ketika OS-nya nanti lambat, kemudian memorinya tidak seperti yang diharapkan, filenya korup, screen-nya display pesan atau image, programnya nggak bekerja sesuai yang diharapkan, kemudian ada program yang misterius, OS-nya nggak mau booting atau startup, kemudian OS-nya sadar diri dan lain sebagainya. Itu berapa ciri atau gejala ya. Jadi ketika misalkan terinfeksi serangan-serangan tadi. Saya rasa masih jelas ya. Halo? Jelas. Masih, Pak. Oke. Lanjut ya. Lanjut mungkin bagaimana sebuah virus itu menyebar melalui email. Mungkin programmer membuat program jahat ya. Jadi yang jahat itu programnya ada yang jahat diceritakan sini. Dia membuat virus, kemudian virusnya itu dimedit di web processing dan dia kirimkan random ke seluruh dunia. Maka kan ada dua hal yang menarik. Satu sisi orang itu nggak terinfeksi dan sisi lain orang itu terinfeksi. Nah, mungkin juga terkait kehati-hatian kita dalam penggunaan. Dimana orang yang seakan membuka email kira-kira mencurigakan langsung dibuka, nanti akan kemudian ada orang yang mampu filter ya, kemudian mendelete karena kira-kira mencurigakan maka dia akan. Maka sikap kita juga penting kan. Tindakan yang perlu kita ambil saya kira sudah bisa ya, misalkan scan, removable, gitu. Ada firewall dan lain sebagainya itu saya kira sudah familiar di kita atau di kalian dalam bagaimana menghadapi atau mengurangilah risiko. Nah, paling dekatnya adalah virus, misalkan dengan kalau update antivirus, scan berkala dan sebagainya. Ini beberapa teknik ya, teknik serangan ya. Ya vektor, ya bisa lewat bypass ya, dan spoofing, seolah-olah dia program yang terlegitimasi yang benar dan ada boot kayak sekumpulan program ya, terhubung ke jaringan
karena banyaknya mungkin dia kayak zombie beneran, mungkin juga ada despek ya. Itu beberapa tekniknya yang bisa kalian dapatkan nanti di sistem keamanan jaringan. Saya kira nanti yang TI, SI, PK, MI dapat ya materi sistem keamanan jaringan atau mungkin sistem keamanan sistem informasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mungkin pemasangan firewall, walaupun secara umum mungkin untuk OS yang itu sudah ada firewallnya secara default. Nah, itu firewall intinya di mana firewall nanti bisa mengatur menseleksi data-data yang masuk dari internet ke komputer kita atau mungkin juga ke komputer perusahaan, ke jaringan di perusahaan. Mungkin juga bisa ada tambahan memasang intrusion detection software, ya, di mana di sana sama analisis trafiknya, kemudian bisa menilai kelemahan sistemnya, kemudian bisa mengidentifikasi intrusi yang tidak terlihat dan sebagainya, kemudian bisa memberikan laporan kepada network administrator ketika ada hal-hal yang mencurigakan. Mungkin penting juga menambah sistem keamanan kita dengan intrusion detection software. Kemudian bisa searching beberapa hal tentang hal itu. Oke, saya lanjut tentang bagaimana risiko yang kedua ya, bagaimana ada pengguna dan pengakses di komputer kita itu yang tanpa izin. Jadi, bagaimana menggunakan unauthorized access, berarti menggunakan komputer tanpa izin. Yang kedua adalah menggunakan komputer tanpa proses yang legal. Misalkan biasanya kalau kita menggunakan komputer itu kan ada masukkan user, masukkan password dan sebagainya. Hal ini mungkin juga nggak hanya menggunakan teknik ini ya, tapi ada istilah sosial hacking. Maksudnya passwordnya itu diminta secara nggak by teknologi, tapi karena mungkin orang sudah dekat, maka password itu ya tadi di-share ke temannya. Itu juga sedikit sosial hacking. Nah, di sana di mana kita bisa akses kontrol ini nanti bisa siapa yang bisa akses, kapan, dan apa aja yang bisa dilakukan. Nah, itu penting diatur oleh akses kontrol. Makanya nanti yang kuliah di sini informasi biasanya ketika membangun sebuah sistem dia punya yang bisa akses itu siapa aja, pimpinan, kemudian user, kemudian admin. Nah, 3 orang ini punya action yang dilakukan pada sistem itu beda-beda. Ya, bisa input data, bisa ngasih penilaian, hanya bisa melihat laporan, dan lain sebagainya. Nah, itu penting. Maka nanti yang pengguna atau pembuat sistem informasi atau pembuat sistem informasi biasanya tugas akhirnya ke arah sana. Nah, kemudian bagaimana dalam tahapan itu untuk masuk sistem biasanya dikenal dengan deidentifikasi dan autentifikasi. Karena ada user, password, dan lain-lain. Nah, hal lain untuk meningkatkan keamanan itu biasanya orang dikaitkan dengan PIN, maksudnya identification number. Atau lebih aman lagi, biasanya sekarang orang sudah dikaitkan dengan biometric device. Handphone sekarang sudah pakai finger. Kalau nggak fingernya dia nggak bisa buka. Itu adalah mengurangi resiko-resiko bahwa yang mengakses device itu dan mengakses dan menggunakan device itu bukan orang yang memilikinya. Maka sistem keamanan sudah sama. Saya kira semua HP ini sudah kamu kasih password ya.
ya kan? Nah, atau mungkin yang nggak pakai password yang naik sedikit sudah ada apa? Jaringan di notifikasinya. Nah, itu dalam arah ke sana. Nah, selain itu, kemudian di ranah ini juga dikenal dengan digital forensik. Nah, setelah itu ya. Nah, sebenarnya digital forensik ini bertujuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis apa yang terjadi dalam sebuah network dan jaringan. Nah, biasanya ketika ada sebuah kasus karena kriminal atau lain sebagainya, atau penipuan lewat internet dan sebagainya, nah maka bisa ditelusuri. Itu siapa sih yang pertama kali ngunggah? Oh, HPM ini sudah dapat message dari siapa aja, oh, kamu sudah kirim kepada siapa aja, dan sebagainya. Nah, ilmu yang pelajari itu namanya digital forensik. Nah, mungkin tipe-tipe I dapat yang satu ini. Ya, kayak itu. Nanti area di sini nanti bisa digunakan oleh misalkan penegak hukum, penuntut, intelijen militer, information security department, agen asuransi, dan lain sebagainya untuk mengetahui kebenaran informasi ini seperti apa. Nah, dikenal dengan istilah digital forensik yang menyangkut tentang keamanan. Oke, lanjut ke poin ketiga bahwa ada pencurian hardware. Ya, pencurian hardware ya mencuri hardware ya. Dan kasusnya seperti saya ceritakan di awal tadi banyak yang apalagi di kota besar dengan kerumunan massa yang banyak dan kadang abai dalam hal itu. Maka nanti harapannya itu nggak terjadi pada kalian sudah mampu menjaga. Ya, diawasi lah jangan sampai jadi hal kayak gitu. Misalkan mau sholat ya tidak akan depan atau gantian teman-teman satu menjaga satu sholat dan lain sebagainya. Kemudian hardware condition ini yang terkait dengan rusak peralatan komputer dan lain sebagainya. Apa yang bisa kamu lakukan? Misalkan pakai kabel kamu lihat di pameran, foto komputer itu kan ada kabelnya ya. Kabelnya dikasih kabel, tapi kan mungkin kamu nggak sampai seperti itu. Pakai alarm, pakai password dan sebagainya itu mungkin kamu bisa menjaga ya minimal menjaga miliknya sendiri. Kemudian pencurian software. Pencurian software itu bisa banyak hal, bisa terkait dengan kita registrasi atau aktif program yang ilegal itu termasuk pencurian software, maka berat dengan bahas ini. Lanjut aja. Dan kadang kita masih melakukan hal gitu. Kemudian juga termasuk misalkan ketika ada single user agreement, karena kan kadang software itu single user ya, yang hanya boleh diinstal di satu komputer, kita boleh mengcopy, satu kopian, dan sebagainya, kita misalnya untuk sebuah jaringan dan sebagainya semua juga sudah betul. Maka ini terkait dengan etika juga ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bagaimana mengcopy, meminjam, menyewakan sebuah software yang itu punya copyright, jadi tanpa izin, itu juga termasuk pencurian. Maksudnya kita menggunakan untuk tujuan ekonomi sebuah hal yang mungkin punya copyright yang tidak ke arah sana. Nah, biasanya software itu membutuhkan aktivasi produk untuk berfungsi secara penuh. Nah, biasanya versi beta, kemudian kita hanya trial 1 bulan. Nah, di sana salah satunya kita juga harus menerima ketentuan itu untuk install. Paling dan misalnya kita menerima ketentuan yang ada dalam software itu. Maka penting untuk walaupun kita jarang baca dan sebagainya, biasanya kemampuan itu kita penting
membaca sebenarnya. Ini apa sih? Kemudian ada penunjukan informasi, nanti dikaitkan dengan inskripsi dan sebagainya. Inskripsi itu kayak plain text, super text kayak gitu ya. Misalnya kata software inskripsi dengan menggeser, nah kayak gitu jadi kata apa atau mengganti dan lain sebagainya. Oke, karena waktunya nanti kalian bisa akses ini ya, software dan lain sebagainya. Sistem ini kegagalan ini yang terakhir, oke, kegagalan itu bisa terjadi dalam waktu yang panjang penggunaan komputer karena umur. Komputer umurnya jadul gitu, jadi panas, kemudian ketika panas menyebabkan fungsinya itu lemot dan lain sebagainya. Ini juga karena bencana alam ya, banjir dan sebagainya, kemudian juga listrik, atau mungkin juga error di programnya. Hal tersebut yang menyebabkan kegagalan sebuah sistem. Nah, kegagalan sebuah sistem tapi bisa disebabkan oleh fluktuasi arus, fluktuasi tegangan ya, dan mungkin adanya USB yang tidak berfungsi. Maka apa sih yang paling penting dari komputer? Kadang-kadang ada ceknya, candaannya kayak gitu. Yang paling penting ya listriknya, karena ada listriknya nggak bisa kayak gitu kan ada orang-orang. Atau kadang kita hubungan ke arah sana. Maka untuk itu semua dalam artian mana menghindari kerugian, kegagalan dan sebagainya, maka penting kita untuk melakukan backup. Karena backup ini kemudian kita modifikasi file, program dan lain sebagainya bisa di external hard disk misalkan, mungkin sekarang juga sudah banyak menggunakan cloud storage. Nah, yang terbalar mungkin yang enggak berbaca. Nah, teknik-teknik backup mungkin ada full atau slide, tapi yang penting generasinya berarti yang paling lama sampai yang paling baru. Pilihan backup ini juga. Oke, ini sampai di sesi akhir. Materi-materi tadi saya ambil dari buku ini, Discovering Computer Fundamental. Kamu bisa akses sana itu pelajaran dasar komputer untuk ada semua ya, mulai dari hardware, software, dan sebagainya. Silakanlah searching di internet, bisa dipelajari materinya. Ini kayak materi pengantar teknologi informasi yang awal. Untuk apalagi yang background pendidikannya dulunya nggak komputer, karena masuk komputer dulu ke arah sini. Oke, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira itu, Mbak Dani, Bribon. Cukup. Ada yang ditanyakan, monggo? Silakan. Cukup ya, kalau cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu, sampai jam berapa Bu?